Ya, namanya juga karyawan. Balik lagi ke podcast namanya juga karyawan. Yoi. Bersama Novan dan the one and only Michael Schumacher. Ayo ganti nama Michael Schumacher wae. Michael Schumacher wae ganti Asli. atuh. Oke, kita ganti. Mulai sekarang nama saya Meman Katelo. Gimana nih kabar-kabar para teman karyawan ini? Anjir. Semoga baik-baik saja ya. Saya tidak baik. Kenapa tuh tidak baik? Nggak tahu. Saya nggak enak dompet. Semuanya juga sama sih kalau Kan Bapak baru gajian, Pak. belum anjir minggu depan. Anjir kayak PNS Minggu anjir. depan anjir. Anjir. Pembukaan dulu, sorry. Pembukaannya kelewat dipotong. Gas pembukaan. Pembukaan balik lagi. Enggak dong, langsung sapa yang lain dong. Oh. Di episode kali ini kita mau ngebahas apa nih? Kita akan membahas huru-hara partai di Indonesia. Tapi kalau misalkan mau Nggak, dilanjut gak mau tanggung jawab sih saya. Banyak disensor. Kita akan bahas yang namanya job Job desk. desk. Oke. Di episode kali ini kita mau ngebahas soal job desk nih. By the way, kita rada minta maaf ya, soalnya kita tag-nya ini di deket persimpangan perbatasan antar negara. Jadi banyak banget knalpot. Kalau ada apa-apa kami minta maaf. Mungkin ini saat terakhir kami. Jangan dong. Inilah Harus saat. lanjut. Oh, lanjut. Harus panjang. Emang banyak yang nungguin. Gak tahu, kayaknya belum ada sih. Cuman buat Oh. kedepannya kalau kita berhenti di sini kita gak bisa mendapatkan penghasilan itu. Iya. Belum sampai ke sana. Jadi langsung aja ini kita iklanin. Oke. Masalah job desk nih. kita Job desk. bukan bedah sih. Apanya? Kita artiin dulu gak sih pengertian dari job desk itu apa? Bagi kita dulu berarti ya. Berarti Sebelum kita bacain di prompter ya. anjir. Kan udah ada gila, prompter udah nih. Uhui banget. Kalau menurut Anovan, job desk. Job desk menurut aku sih ya kayak ini sih, kayak penjelasan kerja-kerja di setiap bagian tuh apa gitu doang sih. Ntar suara siapa itu? Hei, nggak tahu lagi tag apa nih? Ganggu. Gimana? Itu doang sih, kayak pembagian terus ngejelasin setiap pekerjaan itu apa aja gitu. Itu doang sih. Oh, menurut Anovan itu ya? Harusnya. Harusnya betul. Harusnya. Kalau menurut aku mah job desk itu itu ada kerjaan, desk itu meja. Ya, benar, desk. Ya desk, meja. Jadi job desk adalah deskripsi pekerjaan. Meja kerja ada tuh. Meja kerja, Meja betul. kerja. Berarti kalau misalnya yang kerjanya nggak pakai meja berarti bukan job desk. Bukan, Berarti job. job doang. Oh, kalau yang blow, Apa? blow itu kan meniup itu blow. Aduh. Blow your mind gitu. Tapi dah ya, ngomong itu ya, blow itu ya. Yes, yes. Semenjak saya sebelum kenal sama Adui, Yes. hidup saya tuh sebenarnya lurus-lurus. Enggak anjing, Lurus. enggak gitu anjir, aing jadi orang gini brandingnya. Bapak-bapak bokep gitu. Anjir bahaya pisan. Terus. Nah, semenjak kenal sama Adui, hidup saya tuh jadi penuh belok-belok gitu. Iya tuh, hidup penuh dengan warna harusnya. Tapi kan untuk yang saya warnanya abu-abu terus ya. Ya serem gitu. Oke, kalau misalnya menurut Pramtar nih, job desk itu apa sih? Job desk adalah singkatan dari Jos. Kalau bes. Lu anjing suara knalpot gandeng anjir. Kita aminkan semoga knalpot ini menjadi salah satu knalpot di kendaraan kita ke depannya. Amin. Aduh. Uhui pisan. Job desk adalah singkatan dari job description, Job description. yang artinya deskripsi pekerjaan. Anjir, menjelaskan Ya, pisan. bener banget sih. Menjelaskan pisan job Bener sih. description. Bener. nggak Secara salah. harfiah emang bener sih. Bener, enggak salah, bener. Terus lanjut. Job desk merupakan dokumen yang menjelaskan tanggung jawab, tugas, kualifikasi, dan ekspektasi kinerja yang dibutuhkan untuk suatu posisi dalam sebuah organisasi. Oh, berarti sebenarnya harusnya mah berbentuknya dokumen ya. Dokumen. Emang sih sepengalaman Kalau aku secara kayak pengertiannya mah emang harusnya gitu sih. emang Harusnya gitu sih. karena kan kalau misalnya kita kalau untuk yang kontrak mungkin ya, atau yang diangkat permanen kan awal-awal mungkin tahu ya, udah pasti kita tanda tangan suatu letter lah atau paper lah di mana yang mendeskripsikan kerjaan kita apa, job desk-nya itu apa. Harusnya Bener berarti sih, kan harusnya dokumen, gitu.
sebagai formalitas harusnya gitu. Formalitas, bukan formulitas, bukan? Bukan formalin? Bukan. Oh, bukan. Oke. Aduh. Terus. Untuk fungsinya Jobdesk itu memiliki beberapa fungsi katanya gitu kan. Katanya. Terus Yang pertama, apa tuh? memberikan panduan kepada karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka. Benar sih. Berarti yang harus dikerjakan yang diharapkan ya. Muncul kurang mun kasarnya mah istilahnya yang lu kerjain sama yang lu hasilkan lah merenya. Anjir. Mantapnya. Orang tiba-tiba lu anjir berat kieu. Lanjut. Terus membantu proses rekrutmen. Sih. Iya sih benar sih. Kan karena kalau misalnya rekrutmen pasti kan misalnya dibutuhkan untuk staf gudang. Sortir. Betul. Si ini cocoknya di bagian mana? Betul. Terus kemampuannya lebih ke ya skillnya lah. Betul. Cocoknya nih buat di divisi mana gitu kan. Kalau misalnya untuk para penjual untuk jadi admin bisa nggak sih? Harusnya bisa sih. Bisa ya? Itu punya kriteria tertentu. Oke. Lanjut. Tuh. Selanjutnya. Terus poin yang ketiga itu dari fungsi Jobdesk adalah membantu penilaian kinerja. Membantu penilaian kinerja berarti ya masuk sama yang tadi juga sih, proses rekrutmen itu. Iya sih. Iya kan otomatis dari kita apa yang kita kerjain dapat hasilnya. Jadi kan akhirnya ngaruh juga untuk penilaian kan. Ya. Benar. Kayak yang udah dibahas di episode sebelumnya juga sih. Kayak dikasih nih untuk di training atau pelatihan dikasih 3 bulan ini kalau misalkan kelihatan cocoknya di bagian sini, pindahinlah ke sini, di bagian sana, pindahinlah ke sana gitu sih. Kalau bagian itu pindahinlah ke situ. Kalau ono bagian ono gitu. Gitu. Lanjut. Terus membantu pelatihan karyawan. Nah, itu yang barusan dibilang tadi. Ini berartinya kenapa enggak dijadiin satu aja kinerja karyawan langsung jadi direkrutmen ya? Gak tahu siapa sih yang bikin ini prompter. Gak tahu prompternya. Saya juga dapatnya dari Mbah Google sih. Dari rangkuman AI ya. Terus tapi benar ya untuk membantu pelatihan karyawan juga. Jobdesk berarti kayak training kayak itu ya tadi sebutnya. Tapi pernah nggak Bapak mengalami trainingnya bagian A, taunya kerjanya tempat B pernah? Untuk saya pribadi ya. Yes. Untuk saya pribadi ya tentu tidak. Oh tidak, berarti sesuai Jobdesk ya? Ya tuh apa sih yang diharapkan dari karyawan yang masuknya lewat orang dalam tuh? Yang penting mendapat kerja udah. Ini kumanya. Nggak salah sih, tapi gimana sih? Saya juga bingung. Tapi setiap saya memperhatikan teman-teman gitu kan. Fungsi dari memperkenalkan Jobdesk-nya itu ya sesuai dari deskripsi prompter ini emang udah sesuai. Cuman untuk saya pribadi gitu kan, apa sih yang diharapkan dari orang yang masuk kerjanya itu lewat orang dalam? Yang penting mah dapat kerja ya udah gitu. Ya enggak lah. Apa sih? Banyak yang diharapkan. Apa? Menjilat. Waduh. Menggung. Itu sih harusnya di episode kemarin sih. Oh iya salah ya. Selanjutnya. Setelah pelatihan karyawan apa tuh? Membantu pengembangan karir karyawan. Nah ini rada problem. Harusnya kan. Harusnya ini rada problem. Nah problemnya kenapa? Emang untuk membantu mengembangkan karir karyawan semua perusahaan emang mau bantu? Harusnya. Memang gak ada yang bantu gitu? Gak tahu sih. Banyak. Di perusahaan saya mah tidak. Aduh, berat aduh. Bingung saya, aduh. Saya berbeloknya susah sekali hari ini. Baru mulai. Yang terakhir membantu perencanaan sumber daya manusia. Oh, berarti kayak rekrutmen tadi ya? Kayak rekrutmen tadi. Berarti misalnya katakanlah dibutuhkan bagian staf gudang. Ketentuan tinggi badan 165, payudara besar, pantat besar. Waduh. Kan staf gudang. Gudang apa? Gudang senjata. Kameramen, kamu diam kameramen. Dari yang tadi kita bahas nih. Kan ada mouse Bapak, ada mouse ini. Oh iya. Dikira-kira gini aja dong. Sorry. Aduh, bingung saya. Udik. Kalau dari yang rekrutmen tadi nih, dari yang Jobdesk tadi, dari perihal yang membantu tadi, ada yang kurang nggak menurut Anovan? Kurangnya sih cuman ini doang sih, kurang diaplikasikan di semua perusahaan.
Kurang diaplikasikan di semua perusahaan. Cuman beberapa doang. Itu betul. Ya gimana ya? Bener oke sih memang kayak gitu seharusnya. Apa yang tadi udah kita rentetkan tuh memang rekrut si Jobdesk itu salah satu fungsinya adalah yang tadi kita sebutin juga lah. Kita tuntutan juga, cuman memang problemnya sesuai dengan apa yang diterterakan lah. Ternyata tidak berjalan semua kan. Iya. Gitu. Mungkin karena kebutuhan dari perusahaannya tidak sekompleks itu juga. Betul. Balik lagi ke kekuatan orang dalam. Makanya tonton episode sebelumnya. Anjir. Harus ditonton semua sih sebenarnya. Oh ya dari awal ya. Ada benang merahnya. Oh ada benang merahnya. Ada benang merahnya kalau kalian nonton dari episode 1 sampai yang sekarang. Tapi celana saya mah bolongnya benang putih. Anjir. Kaput deh. Lanjut. Jadi apa tuh? Apanya? Itu dari tadi yang kode yang disebutkan prompter nih. Dari yang tadi udah disebutin kan beberapa fungsi sama baru fungsinya doang. Iya, terus bawahnya baca lagi dong. Berarti lanjut kan lagi. Lanjut. Oh, ceritanya lanjut. Ini kan mau sambil dibacain nih. Sorry. Jadi Jobdesk yang baik dan komprehensif akan membantu karyawan memahami peran mereka dalam organisasi. Betul. Memang harusnya kayak gitu kan. Jobdesk juga dapat menjadi pertimbangan utama calon karyawan sebelum melamar pekerjaan. Ya, emang itu benar. Emang itu benar. Setiap ada lowongan kerja, pasti para pelamar tuh ya mencari jobdesknya tuh sesuai sama skill mereka betul, atau minat mereka kah. Benar. Kan tapi tidak memungkiri juga kadang misalnya dibutuhkan bagian apa. Tapi memang boleh dicoba juga sih. Memang mungkin besar kemungkinan biasanya dipilih untuk orang-orang yang sesuai dengan jobdesknya. Tapi untuk yang tidak sesuai pun boleh mencoba kan seharusnya ya. Apalagi untuk orang-orang yang untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya buat mereka mah kerjaan apa aja digas aja. Benar. Mau mereka punya skill di sana atau enggak ya hajar aja lah. Yang penting buat besok ada buat makan gitu. Benar sih itu satu. Kalau misalnya realitanya kayak gitu. Benar. Kalau misalnya saya bertanya nih, kalau misalnya Bapak nih misalnya ada lowongan untuk staf kantor misalnya di suatu perusahaan nih. Tapi training jobdesk awalnya jadi manusia silver. Selama 2 bulan misalnya. Anjir. Di depan kantor pinggir jalan. Itu kan mengetes mental ya. Iya benar sih. Kira-kira ngetes mental sih. Kira-kira Bapak masih waras nggak? Maka saya tanya gitu. Kita aja saya menanya. Apa ya? Saya lebih mending milih jadi ini aja sih. Jadi badut misye aja sih sebenarnya daripada jadi badut misye. Badut misye itu yang mana nih? Yang mixway yang penguin. Anjir. Mending itu sih. Setidaknya menutup muka. Mixway bola salju meren. Ya kan boneka juga kan itu. Iya sih. Apa enggak yang ini? Maskot gitu. Oh iya, apa enggak yang maskot yang pakai angin tahu yang ini? Oppo. Gitu. Jangan katanya maskot Mixway sama Oppo suka berantem ya. Suka ada banyak kayak gitu. Pada berantem aja ngapain, tapi ya mungkin itu cara marketing mereka. Betul. Mantap juga. Ini kalau misalnya lagi di prompter kita baca lagi nih. Jobdesk perlu ditinjau dan diperbarui secara berkala. Dengeken. Ditinjau dan diperbarui, bro. Untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan perusahaan dan kebutuhan bisnis. Berarti emang itu benar sih sebenarnya itu. Betul. Setiap jobdesk sebenarnya emang udah disesuaikan sama kebutuhan si perusahaannya juga. Betul. Nah, tinggal kita sebagai pelamar ya harus menyortir mana nih yang cocok buat kita atau kemampuan kita tuh emang benar-benar dibutuhin sama si perusahaan itu. Tapi kalau misalnya dari apa yang tadi aku bacain di prompter mas, sebenarnya ditinjau dan diperbarui lebih jatuhnya kayak gini kali, misalnya katakanlah A di bagian A, tapi karena ada perkembangan A nih bisa megang bagian lain, berarti kan jobdesknya berkembang tuh. Itu harusnya kan diperbarui nggak? Bener kan? Katakan berarti kriterianya katakanlah Anovan kriterianya mengerjakan bagian A, tapi karena bisa nge-backup bagian B dan C, otomatis berarti jobdesknya kan dirubah kan? Ya. Untuk membackup B dan C juga. Ya. Berarti kalau misalnya namanya dirubah, skill bertambah. Pertama, harusnya gaji bertambah dong. Harusnya. Bener nggak? Cuman apa tuh? Cuman mungkin hampir di semua perusahaan atau instansi ya. Penambahan jobdesk itu
tidak mempengaruhi gaji kita. Nah, itu kenapa ya? Saya juga Tahu, bingung. anjir. Kayak berasa dimanfaatkan anjir. Jadi akhirnya itu teh menyebabkan orang-orang yang bermotivasi dia jadi akhirnya jadi malas kerja nggak sih? Jadi malas kerja Gitu. aslinya. Asli, soalnya orang geus bebelaan ngagawean itu iya leuwih teh job desk urang Apalagi tiba-tiba apalagi yang cuman benar-benar kerja tuh niat-niat bener cuman kerja doang. Nggak Maksudnya? ada plusnya kayak mencari jabatan. Nah, Ya penambahan job desk itu jadi beban aja sih sebenarnya. Kecuali kalau emang yang dilakukannya secara ikhlas iya ya. sih. Karena memang kalau aku perhatiin kayak gitu juga harusnya kan si job desk tambahan ini memang gimana ya? Ya kita bisa sebutnya job desk tambahan lah. Cuman kan maksudnya ini kan untuk pengembangan diri juga. Karena mungkin orang-orang di kita tuh bukan maklumnya ya, umumnya mereka hanya berpikir untuk kerja suatu tempat mengerjakan itu tapi tanpa berpikir pengembangan diri seperti apa. Iya. Jadi ketika mereka dapat nilai jelek atau nilai standar dan mereka terkena pengaruh misalnya pemecatan, akhirnya mereka bingung lari kemana lagi, bener tuh. Kalau misalnya katakanlah aku bagian assembly suatu mesin. Terus aku misalnya punya nilai plus tukang pijit ibu-ibu gitu. Kan kalau misalnya dipecat aku nggak hariwang ya, bisa Iya. mijit bapak-bapak, bener tuh. Punya skill itu. Iya, gitu. Basah kan? Basah Karena kan Basah. pakai minyak urut. minyak urut. Licin kan? Bukan itunya kan. Apanya? Enggak deh, mending Apanya? lanjut aja deh sih sebenarnya. Ini beloknya terlalu bokep mulu anjir. Enggak, anjir orang kan melurus. Ini otaknya tuh ya Allah, nggak boleh gitu, nggak boleh sujon. Allah mah nggak senang ya. Kita lanjut aja lah. Boleh. Pekerjaan di luar job desk nih. Ini Udah langsung. mulai masuk ke pekerjaan di luar job desk. Nah, pekerjaan di luar job desk itu kayak gimana contohnya? Pekerja misalkan ya ini mah kalau misalkan ya bukan pengertiannya ya, karena pengertiannya Iya, beda. nggak tahu sih. Iya. Kalau misalkan kita ambil contohnya tuh pekerjaan di luar job desk, misal aku tuh seorang Kapiten, waduh pelaut. terlalu jauh gitu mah. Oh. Misalkan aku tuh seorang montir ya di sebuah perusahaan atau di sebuah Anjir, bengkel misalkan. montir. Tapi ternyata aku tuh punya pekerjaan yang lain, dapat pekerjaan yang lain. Tapi aku mau nanya sebelumnya, maaf dipotong. Kalau montir-montir gitu di sebuah perusahaan di tembok-temboknya ada foto majalah seksi nggak sih? Enggak anjir. Nggak ada nih. Apa anjir buat apa? Biasanya penyemangat ya. Foto ciri-ciri montir-montir di tempat kerja itu adalah pinggir-pinggirnya ada foto-foto orang seksi, biasanya dari majalah-majalah. Terus lagunya kalau nggak lagu dangdut, lagu Melayu sambil kerja. Kalau musik mah emang masih relevan, Apa? masih relevan. Emang Masih bener relate juga. dangdut, Melayu. Melayu dangdut lah. Anjir. Warga-warga lokal atau gimana tuh. Tapi Ami untuk search foto-foto gitu ya? seksi, untuk foto-foto seksi itu Anda hidup di zaman mana gitu? Cir, bawa zaman, Itu hidup di zaman mana? Nggak, biasanya kan buat penyemangat gitu. Wah, buat si Neng. Ya kan ada operator tuh. Ada operator. Kita kerja tuh misalkan di sebuah perusahaan tuh kan adalah bagian-bagian yang dimana kerja tuh nggak cuma laki-laki doang. Oh, ada perempuannya. Ada perempuannya juga. Montir juga. Enggak, beda lagi. Beda. Ya mungkin operator Oh, atau ya mungkin sekretaris atau gimana kan. dia sambil duduk kerjanya apa sambil berdiri? Tergantung job desk-nya. Oh, job desk emang ada job desk berdiri dan duduk? Tergantung pekerjaannya apa. Oh, biasanya kalau ini sepengalaman nih, kita jangan bahas dulu ke luar job desk ya. Pengalaman sebagai montir misalnya Bapak nih. Selama ini kalau misalnya benerin mesin itu kan berarti ada operatornya nih. Katakanlah ambil operatornya laki-laki lah misalnya. Nah, terus itu biasanya dia sambil Bapak operasi mesinnya dia sambil berdiri apa sambil duduk? Biasanya sambil berdiri karena mesin. Berarti yang Bapak berjalan. liatin pantat laki-laki selama ini. Nah, itu yang bikin risih. Itu yang bikin risih sebenarnya. Tapi kalau misalnya operatornya perempuan, Wah, risih. misalkan ya operatornya perempuan nih. Yes. Mesin rusak, Yes. harus diperbaiki. Terus Misalkan si operatornya cewek, apalagi Terus? cewek cantik nyuruh, perbaikin mesin ini dong. Ada kendala nih, problemnya di sini. Gas, langsung Oh, iya? kerjain. tapi sambil ada buka kancing gitu enggak? Enggak sih, itu berlebihan sih. Tapi sambil pelan-pelan Tapi kalau gitu. suka ada yang kayak gini, Apa? nyamperin kan si ceweknya tuh Hah? sambil dirangkul kan. Oh, iya? Dirangkul sih kayak tangannya tuh dimasukin ke tangan kita. Oh iya? Gitu. Itu kan Dideket-deket itu kan gitu. tangan kita jadi kedempet sama baju kan? Ya, itu. Oh. Itu sih yang dicarinya tuh itu. Oh, tapi suka dapat Jelas satu. Masa sih enggak? operator petek.
aja. Jangan disebut perusahaannya, jangan disebut. Agak bahaya. Soalnya orang-orang pasti pada tahu lah kalau orang-orang yang aku kenal Oh, pada nonton ini. terus tiba-tiba bentar pas udah pada nonton langsung si Nopan ulah kaki tuh cenah era mata ditempelin biasanya. Tapi sikat nih ya. Tapi kalau laki-laki juga berarti suka kayak gitu. Kalau misalnya rusak langsung ngomong, apa yang benerin lah gitu. Iya emang gitu. Tapi berarti Tapi apanya? kalau di aku mah ya, gak tahu sih kalau di perusahaan lain. Tapi kalau di aku atau di divisi lain ya, di perusahaan aku, di divisi aku, emang semua cowok tuh emang kerjaannya ya kayak pekerjaan kasar. Oke. Kayak perbaikan mesin yang montir itu. Nah untuk si cewek itu mah jelas operator atau mungkin di bagian kantornya gitu. Oh berarti nggak ada laki-laki di pegang mesin itu jarang. Lebih ke buat maintenance mesinnya aja. Oke. Oh gitu ya. Berarti nggak emansisasi berarti? Sapi apa Emansisasi wanita nggak? maksudnya? Kan kesetaraan gender, emansisasi wanita. Oh emansipasi. Oh. Emansipasi bukan eman sapi aja apa eman sapi Emansisasi apa aja? emansipasi. Oh, berarti tidak berlaku ya? Sesuai dengan kemampuan masing-masing aja sih, karena mungkin kalau ngambilnya dari sisi general, Yes. cewek kan untuk kemampuan tubuhnya gak mungkin dong kayak pekerjaan yang berat-berat. Nah lebih cocoknya ke operator atau di bagian kantor buat dokumentasi atau bikin surat-surat apalah yang kayak gitulah. Oh berarti Gitu. berarti kita ngelihatnya kok kayak gitu emansipasi nggak berlaku ya harusnya di Indo ya? Karena notabene bener nggak sih kalau di negara kita walaupun banyak perempuan menggembor-gemborkan emansipasi, tapi kenyataannya mereka nggak mau kerja berat, bener nggak sih? Iya. Padahal kalau misalnya kita lihat diperhatikan di luar negeri, banyak loh perempuan jadi Banyak. montir. Benar. Yang sampai Jadi kuli bangunan juga ada. Kan? Ya karena didukung juga sama fasilitas-fasilitasnya juga mungkin sebenarnya. Kayaknya bukan fasilitas ya, Pak. Fasilitas mah udah pasti. Atau mungkin dari mental mereka juga. Betul. Karena kan ya gimana ya? Indonesia itu negaranya beragam. Perempuan tuh lebih pingin dimanja, tapi pingin emansipasi. Kan tolol. Kayak kasus kemarin Apa tuh? Coba ceritain dong. yang Prilly itu. Wah, Aduh agak berat ya. Tapi ya kenyataannya kayak gitu. Terus emang dari sisi cowok juga banyak yang mensetujui. Jadi ya mau gimana kita protes untuk orang-orang yang kontra sama dia. Tapi kan dari satu sisi gini loh, kalau misalnya kita ngambil kasus yang Mrs. Prilly, kamu kita tag. Kalau misalnya ngambil kasus Prilly kan di luar obrolan kita ini, menurut dia kan banyak perempuan mapan daripada laki-laki mapan, bener nggak? Tapi kan kenyataannya penilaian mapan itu kan di kita standar ganda pak. Iya gitu. Nah itu jeleknya. Misalnya gini, contoh lah, misalnya perempuan bisa yang ringan aja, perempuan bisa dagang sesuatu tuh bisa disebutnya perempuan independen. Tapi laki-laki dagang apa disebut laki-laki independen? Ya itu sih agak ini tuh ada agak apa sih ya? Pengertian Miss sih. Puff? Oh, miss pengertian. Waduh. Miss understanding? Waduh. Di bawah standing? Understanding? Ya miss pengertian lah. Iya, memang sih karena mungkin tujuannya adalah dari Miss Prilly ini untuk ngomongnya mungkin membuat perempuan lebih bisa mandiri mungkin ya. Tapi Iya. kenyataannya malah dijadikan sebuah panutan yang salah ternyata Pak. Gitu loh. Karena kalau misalnya aku bisa menuntut pun memang kalau aku lihat aku bisa ngambil dari ibuku lah. Ibuku kehitungnya mandiri lah. Ibuku itu bahkan dia cerita dulu zaman-zaman dia masih sekolah lah, masih SMA itu udah pagi-pagi itu udah harus dituntut untuk karena mungkin ini ya mungkin orang tua keluarga angkatan lah. Iya. Iya pagi-pagi itu udah harus mana nggak kudu ngari kolot pagi-pagi itu bangun nganter nenek ke pasar pakai motor tuh. Udah gitu beres-beres rumah, siap-siap sekolah. Pulang tuh ternyata yang bikin masak ibu bukan nenek. Oh. Yang bikin masak ternyata. Nah, karena aduh jadi ningali heula. Sorry guys, bentar aku potong dulu. Jadi karena ibu yang bikin masak notabene-nya nenek tuh nggak masak.
Jadi hanya anak-anak yang bikin lah. Nah nenek itu biasanya cuma masak buat kakek. Oh gitu. Nah, beberes rumah tuh semua anaknya. Tapi kayak gitu aja masih disebut kalau misalnya kata kakek mah bahasa istilah kasarnya mah tinggal di kolot, kalot mah hulu jadi suku, suku jadi hulu. Nah itu artinya apa? Itu tuh artinya kerja keras Pak. Jadi dia masih memikirkan gimana caranya keluarga ini berjalan dengan baik, biayanya, pendidikannya gitu lah. Jadi masih mau, orang tua tuh masih mau bersusah payah intinya mah gitu. Ya. Nah, kalau buat aku sistem mandiri itu adalah perempuan yang memang kepada orang tuanya dia udah dididik mandiri seperti itu. Jadi istilahnya mah gini, lu harus bisa kesana sini sendiri, menghasilkan penghasilan sendiri, yang memang harusnya tidak tergantung sama laki-laki harusnya. Tapi kenyataannya perempuan mau sampai kapanpun adalah makhluk yang butuh laki-laki, Bu. Ya secara kodrat kan. Betul, mau sampai kapanpun karena walaupun perempuan dituntut mandiri, tapi untuk kerja kasar mereka butuh pria. Nah, pria butuh wanita untuk mendapatkan kasih sayang. Udah, kalau pria dapat kasih sayang dari pria jatuhnya home kredit. Kameramen sepertinya tidak setuju dengan opininya. Nggak usah ngomong, out of cam aja diam kamu. Menurut bapak? Kalau untuk aku sih ya soal emansipasi kan? Ya. Soal emansipasi. Yang disebut independen. Apa ya? Aku sebenarnya nggak terlalu mempermasalahkan sih. Cuman kalau udah mulai standar gandanya aja gitu. Ya karena memang di kita kebanyakan standar ganda Pak. Itu aja sih sebenarnya sih gak ini. Toh aku juga terlalu bodoh amat sih sama hal yang kayak gitu. Soalnya saya juga pernah sama kameramen nih ribut. Terus ya udah berangkat sendiri nih. Tiba-tiba pas waktu mau pulang nanya, pulang jam berapa? Pulang jam segini. Kenapa? Jemput. Katanya berangkat sendiri. Tapi minta jemput. Tapi berarti kan ternyata kita sama-sama butuh ya. Kita lanjut. Masuk aja lah ya. langsung terusin dulu, bantuin saya dong. Enggak. Itu urusan rumah tangga Anda sih. Itu urusan rumah tangga. Aduh, saya masih bujang. Waduh. Oke. Kita udah masuk aja ya ke topiknya. Berikutnya. Pekerjaan di luar job desk dapat berdampak negatif. Berarti jauh di luar job desk itu ada kerjaan lain lah ya, ibaratkan. Ada pekerjaan lain. Apa aja tuh? Sebutin satu-satu. Kita dampak negatifnya disebutin aja lah satu-satu dulu ya. Iya, satu-satu. Yoi. Untuk dampak negatifnya, beban kerja bertambah. Itu poin pertama. Betul pasti. Beban kerja bertambah. Terus poin kedua, stres dan kelelahan. Iya banget. Poin ketiga, betul. Gangguan kesejahteraan psikologis. Woi. Ada benernya juga sih. Kirain aku mah gangguan kesehatan psikologis, gangguan kesejahteraan. Oh berarti kita selama ini kalau masih menggerutu kita belum sejahtera. Anjing, ya lagi aing suka menggerutu anjir. Jadi berarti belum sejahtera anjing, sama diri sendiri aja belum sejahtera kamu aja. Banyak sekali. Terus. Poin keempat ya. Mengabaikan pekerjaan utama. Itu Pak. Banyak gitu Pak. Asli Pak. Terus terganggunya work life balance. Anjir, gila. Itu mah kayaknya work life balance. Kayaknya itu cuman buat anak-anak Gen Z doang anjir. Enggak, orang ngaruh Pak, ngaruh. Emang ngaruh milenial masih. Ngaruh Pak. Asli Pak, asli. Mending jaga kewarasan itu Pak aslinya. Enggak bohong. Walaupun masih sering berisik di kepala asli. Terus yang terakhir risiko terjangkit penyakit. Emang benar juga. Nah, ini Pak, memang waktu di kantor aku pernah ada seminar dari salah satu perusahaan BUMN ternama lah. Ngaruh Pak ternyata Pak. Jadi tingkat balik ke job desk, misalnya job desk kita A ditambah job desk yang lain itu ada job desk side job gitulah misalnya yang masih di perusahaan itu kan jadi stres nih. Jadi ternyata itu nambah penyakit Pak. Kalau misalnya katanya pas MCU itu medical check up. Iya, medical check up itu ternyata ada beberapa yang terkena gangguannya di biasanya di mental sama di psikolog. Iya, ya mental sama kepala sih biasanya. Karena paling ngaruh tuh katanya lebih ke pola pikir lah. Jadi pola pikirnya dirubah. Iya. Gitu galak banget anjing kalau udah gitu, ngeri banget Pak katanya Pak. Oh iya sih. Soalnya apa ya?
kayak gimana? Itu tuh kita tuh punya pekerjaan tambahan nih yang di luar job desk kita. Itu kan ada tuntutan Ah, tuh. ada Nah, tuntutan. itu tuh. Kita juga mau komplain gimana kan? Ya. Komplain juga kadang kita gak didengar komplain kita. Nah, saya Keluhan aja waktu itu komplain kan, katanya kalau misalnya mau komplain bisa komplain ke Mas Gibran kan. Waduh, Saya udah komplain gak didengerin. waduh, waduh. Mantap guys. Mas, tolong. Aduh, tolonglah. Itu kejauhan. Nah, Kan ada tempat pengaduan aja. Katanya oke. harusnya sih didengar, harusnya Didengar. sih, masa Iya. sih? Ya. Gitu lah. Wah. Oke. Terus kita mulai bedah nih. Oke. Kita mulai bedah dampak negatif dari Yang kita dari sebutin ya? pekerjaan yang di luar job desk tadi. Ya, oke. Yang Yang pertama itu beban kerja bertambah, betul banget. Nah, Karena kita tuh sebenarnya kapasitas kerja kita tuh udah cukup sama satu pekerjaan yang kita kita tentukan itu kan, Betul, yang dari betul. awal itu. karena kita pun dibayar untuk mengerjakan job di situ kan harusnya. Iya, kita dibayar untuk job desk itu, untuk pekerjaan itu. Tapi ketika kita ditambah sama pekerjaan satu lagi yang di luar job desk kita, ya itu jadi beban buat kita juga, jadi beban. Nah, ini yang aku bingung teh sampai sekarang. Kita teh culture dari mana ya, yang di mana ini aku nggak tahu culture-nya siapa yang buat, cuman kok orang kita nggak mau rugi lihat orang nganggur. Maksudnya ngerti nggak? Pahamnya gini, misalnya. Mhm. Kita kasih konteksnya gini, kita mengerjakan suatu job desk kita, misalnya job desk A. Mhm. Kita kerjain misalnya katakanlah dari jam kerja kita dari jam 9 ya misalnya 9 to 5, Ah, tapi ternyata pas jam 12 jam 1 beres, otomatis kan kerjaan kita beres dong. beres. Bener nggak? Minimalnya setidaknya udah beres atau mulai sedikit kerjaan kita tuh. Tuh, otomatis kan harusnya kita nyantai kan. Nyantai. Itu kan ada memang hak kita, betul nggak? Ya, Nah, nggak tahu kenapa ini dari mana kok nggak bisa lihat orang nganggur, ditambah lah. bener. Itu kadang suka menggerutu itu si orang-orang lain tuh. Betul. Saya tahu gaweana padahal kita kerjaan kita udah beres. Betul. Kalau istilahnya kita tinggal nunggu pulang doang. Tapi kalau misalnya kata aku mah gini ya, kalau misalnya ibaratkan Heeh. side job atau ya kok bisa side job sih, ya bisa kita bilang side job di tempat kerja ini, misalnya katakanlah misalnya ngerjain kerjaan A, tapi si kerjaan tambahan ini katakanlah dilelang dengan harga. Contoh misalnya gini, Oh iya. lu kalau misalnya beres kerjaan lu, nih ada kerjaan tambahan, kita kasih nilai harga sekian, Ya, itu yakin orang pasti akan mencari. ya, pada mau. Betul, tapi kenyataannya Tidak. tidak dibayar. Tidak dibayar. Dapat nilai aja. Tapi dapat apa? Yang dapat nilai mah yang menjilat. Nah, kalau di sini tuh dijelasin ya beban kerja bertambah itu pekerjaan di luar job desk dapat membuat beban kerja semakin bertambah bahkan sampai overload Ya, yaitu itu kita makanya. jadi capek, kelelahan karena betul. kelebihan kapasitas itu bukan kelebihan kapasitas sih. Kapasitas kita tuh udah cukup sama job desk kita, job desk utama kita. Betul, betul. Nah, ditambah ini kan jadi overload. Iya gitu. Nah, itu sempat ini Pak, saya tuh sempat ngobrol. Memang ternyata bukan di perusahaan sekarang, di perusahaan-perusahaan sebelumnya pun, dan beberapa perusahaan yang sebelumnya saya kerja. Jadi memang kalau misalnya mau kayak gitu, karena kita diakalin, jadi ini mah maaf ya, ini mah istilahnya. Karena kita diakalin sama atasan, lebih baik kita ngakalin balik, misalnya gini. Iya. Lu tahu kerjaan lu A, ditambah kerjaan B misalnya. Jadi daripada lu dapat kerjaan B, kerjaan A yang harusnya bisa beres cepat, lu mainin jadi sampai pulang. Benar. Ya gitu. Nah, budaya ini kan jadinya jelek, Pak. Iya. Jadi kita tuh tidak bisa bekerja secara optimal. Apalagi yang cuman karyawan biasa tuh kayak beratnya tuh kita mau komplain juga pasti marah kita yang dimarahin. Iya. Kadang sampai kita dibuang. Istilahnya mah dibuangnya tuh bukan ke tempat sampah ya. Waduh, pada terlalu. Waduh. Dibuang tuh ke tempat kerja yang lain, ke divisi yang lain. Nah, Dibilangnya tuh kita gak ada gunanya, gak ada Iya. kerjanya, Nah, kan itu. terlalu berlebihan kan. nah itulah Indonesia. Kita cuman gak ngerjain pekerjaan tambahan yang emang udah di luar job desk kita doang padahal mah. Tapi saya punya kenalan di mana ada Pak leader yang dia tuh pengen ngasih kerja kita kerjaan tambahan, tapi cara ngomongnya nggak tahu gimana, kata temen gue enak sumpah. Contohnya Dengan halus, misalnya kayak gini, lu ngasih kerjaan A nih, beres kan jam 1, datang nih, Naf beres misalnya, beres Pak, udah beres, oh iya udah beres.
maaf nih, yang di bagian B kayaknya keteteran, Butuh bantuan. butuh bantuan nih kayaknya. Tapi saya juga bingung mau nyuruh siapa. Kalau kamu bisa, kamu mau bantu nggak? Nggak bisa juga nggak Nah. apa-apa nih. Nah, kayak gitu mah enak. Enak nggak? Enak meskipun meskipun kita gak dibayar juga kan, Ah. setidaknya ada etikanya lah. Ada etikanya lah Mantapnya orang, mantapnya jadi leader, mantapnya. Anjir. Mantap cuy. terdengar seperti ada harapan Yo. dari atasannya untuk menonton podcast ini. Enggak bohong. Jangan dong. Jangan digiring, woi. Yang kedua, stres dan Yang kelelahan. kedua, stres dan kelelahan. Pekerjaan yang berlebihan dapat menyebabkan stres dan kelelahan kerja, Nah. yaitu Makanya jadi kayak istilahnya, kalau istilah sekarang mah kita benci dengan pekerjaan gini tapi kita tetap berangkat untuk melakukannya, ngerti nggak sih? Kayak shit ya pak gitu. Itu berangkat lah. Sebenarnya juga kita bisa, mungkin hampir semua orang bisa untuk menambah kapasitas kita dalam sebuah pekerjaan, untuk bisa ngambil nih di luar job desk kita, tapi tanpa merasa lelah atau gimana bisa. Cuman karena kan problem di kita tuh kebanyakan kita dapat pekerjaan yang di luar job desk kita tuh kita gak dikasih apa-apa. Nah itu sih. Bukannya gak ikhlas, tapi ya atuh kita udah kerja gimana kan di orang lain, apalagi di orang lain dapat pekerjaan yang gak dibayar tuh, ya mending balik sih orang mah. Asli. Padahal ya dalam Islam itu ya, maaf ini mah, maafkan saya yang awam. Cuma yang saya tahu adalah bekerja itu adalah mengisi waktu kosong sebelum waktunya kita sholat. Anjir. Ayo ngomong gitu padahal biar kudunya waktu asar orang sholat tuh. Memang kata-kata manis keluar dari mulut orang-orang seperti saya. Biasanya kalau orang benar mah gak bakal banyak ngomong sih anjir. Anjir. Ya udah saya diam aja. Ya saya juga sama, saya juga gak benar sih. Langsung aja, Makanya langsung. banyak ngomong kayak gini. Podcast selanjutnya dia sendiri aja. Saya jarang bener. Lanjut. Gangguan kesejahteraan psikologis. Pekerjaan yang berlebihan dapat menyebabkan tekanan mental dan masalah kesejahteraan psikologis. Berarti karena mungkin ini ya, karena tuntutan mungkin ya. Dia kan biasanya kalau udah kayak gitu kan namanya kena mental tuh lebih ke tuntutan sih. Iya. Terus kan kadang juga kayaknya di semua tempat kerja juga sama kayaknya ya. Kita tuh dapat pekerjaan yang di luar job desk kita, kita mau komplain atau kita mau berkeluh kesah lah ke atasan. Kadang si atasannya juga tuh kayak nggak merhatiin kita juga gitu. Maksudnya tuh kayak keluh kesah kita tuh gak didengerin, kurang open relation gitu ya. Jadi kitanya tuh memendam unek-unek kita yang jadikan itu tuh jadi penyakit. Nah itu pak, Entah itu pikiran lah, kita jadi ya terlalu memendam mungkin ya, memendam perasaan gitu kan, terlalu memendam keluh kesah. Nah makanya Kan untuk stres sendiri. untuk kalian yang kerja ini mah titipan aja, jangan stres karena stres itu bisa mengganggu kinerja otak sama kalau dalam tubuh mah lambung pak. Lambung. Jadi ternyata penyebab utama dari stres itu biasanya ngejanya ke kepala dan ke lambung. Kalau misalnya kita masih bertahan dengan itu, akhirnya makanya itu muncul yang kayak kanker pak. Iya. Gitu. Konsepnya ya. Betul. Jatuhnya Karena ke itu jadi ternyata otak dan lambung itu menyatu pas si PGS ininya. Kalau kita banyak pikiran lambung ngaruhnya ke lambung. Iya. Itu sih makanya yang harus hati-hati untuk yang kerja ya guys. Hati-hati ya. So be enjoy aja. Fuck lah kata gue teh. Terus Mengabaikan pekerjaan utama. Benar lah itu yang itu suka yang ditakutin teh pak. Jadi saya job kita kerjain beres, tiba-tiba pas tanyain job lu gimana, beres nggak? Belum pak, kan Belum. ini nih dimarahin Ya juga. dimarahin lagi kan, bukannya dibelain. Asli pak. Apalagi kalau atasan kita tuh banyak, Tuh, bukan cuma satu orang. nah ini Kan pak. perintah dari satu nih, kita udah kerjain job desk utama kita. Yes. Tapi si atasan yang lain ngasih perintah kayak bantuin dong kerjaan ini. Kan kita mau gak mau ya harus nurut, harus bantu. Nah, Sedangkan pekerjaan utama kita, job desk utama kita belum beres. nah, Kita mau gak mau ya udahlah bantuin dulu. nah. Dengan harapannya tuh kayaknya bantunya gak bakal lama deh. Nah. Kalau dibantu kayaknya kerjanya bakal cepat beres dan kita bisa balik lagi ke Ya. kerjaan utama kita. Ah. Realitanya gak kayak gitu. Nah, problemnya adalah itu tadi. Ketika kita punya atasan, kenapa sih atasan sama atasan teh nggak mau ngobrol ya? Aneh Kenapa teh. gak atasannya dulu yang ngomong gitu? Nah, kan? misalnya orang butuh sih bisa tanya Negosiasi dulu gitu. betul sekali. Sebelum ke si bawahan-bawahannya.
Kan Untuk Anda atasan yang tidak seperti itu, fuck Anda. nih emang kira kita ikhlas mengerjakan pekerjaan yang di luar job desk kita? Tidak, Ikhlas lah. anjir. Oh enggak. Tidak aing. Bang mah ikhlas kalau dibayar. Lanjut. Terganggunya work life balance. Alas ya, boy. Nah, ini yang tadi Anovan nanyain ke aku ya. Apa Emang gen milenial ngaruh-ngaruh, Pak? iya. Kan istilah work life balance tuh aku pertama dengar tuh 2018. Betul. Lagi rame-ramenya tuh orang-orang yang ngebahas soal kesehatan mental. Oh ini anjir ada sound ini. Dia aing terus kita indung ngamen anjir. anjir. Oke, lanjut. Oh ini lagi. Apa ini? Ini apaan? Lampu ini mah. Oh ini lampu. Lampu itu speaker mah di Speaker atas. yang di atas itu. Kameramen lanjut. Nah, 2018. 2018 Yes. itu tuh udah mulai ramai soal kesehatan mental health itu kan. Yang dimana itu tuh yang ngebawainnya para anak-anak Gen Z semua kayak aku. Anjir. Mulai masuk lagi ke Gen Z. Tapi menurut Bapak apa definisi work life balance sendiri menurut Bapak apa? Ya menyesuaikan mungkin ya, menyeimbangkan Ganggu, anjing. antara pekerjaan sama kesehatan kita lebih ke kayak mungkin pelariannya tuh kayak healing kayak gitu. Cuman yang jadi salah artikan orang-orang tuh soal work life balance apalagi ke lari jatuh ke healing. Orang-orang tuh healing tuh kayak liburan kemana. Padahal menurut aku itu bisa jadi benar kalau masalah kita yang di belakang itu udah beres. Tapi kalau misalkan kita healing, liburan, tapi masih membawa beban-beban pikiran kayak masalah-masalah di tempat pekerjaan atau di luar itulah, kita masih punya masalah. Healing itu kayak gak efektif. Betul. Cuman jadi pelarian doang. Betul. Soalnya kita udah senang-senang di tempat healing itu, di tempat liburan itu, ketika balik lagi ke rumah, ya beban masalah itu balik lagi. Karena belum beres itu. Betul sih. Salah orang-orang tuh kayak gitu, salah persepsi orang-orang. Sebenarnya kalau yang aku paham dari work life balance sudah artinya gini, bekerja dan kehidupan tuh harus seimbang, Pak. Ya, harus seimbang. Jadi dimana lu kerja 9 to 5 berarti ada waktu dimana lu harus men-treat diri lu juga pada diri kehidupan lu. Misalnya healing tuh ternyata guys, healing tuh bukan selalu tentang jalan-jalan. Iya. Healing tuh misalnya kamu bisa menikmati kopi di malam hari sambil merokok. Iya, itu benar kata si dokter Tirta. Menurut dia tuh healing tuh ya cukup lu duduk di kursi depan teras rumah sambil bengong sambil ngopi, udah itu tuh healing. Betul. Itu Daripada liburan, lu cuma nyari pelarian ketika balik lagi ke rumah stres lagi. Nah, jadi benar-benar kalau ibaratkan menurut orang-orang lain mah healing itu lebih ke stress release ya. Gitu. Makanya Jadi percuma kita udah liburan buang-buang duit tapi balik ke rumah bebannya balik lagi kan. Misalnya kayak kalian yang healingnya liatin ibu-ibu senam di hari Minggu pagi, nggak apa-apa. Gak apa-apa kalau emang itu bisa meringankan beban kalian kan. Apalagi. Jadi kalian akan semangat lagi ketika kerja dari Senin sampai Jumat dan Sabtu, hari Minggu udah kebayang kita lihat pantat ibu-ibu senam di pagi hari. Tapi ada lagi ya yang doyan gitu anjir. Ada aja. Itu kok berbagai macam usia anjir. Berbagai macam usia. Asli. Ada. Kalau bapak-bapak masih make sense lah ya. Masih make sense seumuran soalnya. Orang pernah lihat muda anjir. Orang pernah lihat di Borma ada yang senam. Oh, ini AA nih. Berdua boncengan. Sampai berhenti aja. Bangkel asli aja. Kocak bisa deh. Ente ngicep deh, bentar dulu ya. Ayah tadi langsung weh. Bahaya kia. Lanjut jeung calangap deh. Tapi ya kalau ngomongin soal work life balance, ada juga orang-orang yang benar hidupnya itu workaholic. Ada. Memang. Tapi itu biasanya ini Pak, biasanya memang pertama kalau udah punya keluarga mungkin keluarganya mendukung. Keluarga Kedua, mendukung. Karena memang mungkin tuntutan atau ada juga yang emang itu passion mereka. Betul. Gitu, mereka tuh rela menderita dengan cuman untuk bekerja terus-menerus. Betul. Emang ada contohnya nih yang aku bisa dibilang ini tuh jadi orang yang aku cukup respect lah. Siapa tuh? Timothy Ronald. Tahu kan? Iya. Yang kripto ya. Yang mendalami kripto itu, dia tuh benar-benar dia tuh workaholic banget. Dia kalau dibilang liburan mungkin jarang-jarang banget. Yes. Setiap hari itu cuman buat kerja. Betul. Tapi dia stres tidak, dia mengeluh juga tidak. Nah, orang-orang kayak gitu tuh benar-benar
kalaupun emang mau bekerja, kalaupun emang melakukan sesuatu tapi tidak mengeluh, sok lakukan aja gitu. Tapi kan dia mah walaupun bekerja keras, sekalinya healing mungkin di rumahnya hiburannya loh yang lumayan. Kita Ya itu. hiburannya Ya apa paling anjing. Ngomel manuk, ngomel ngomel manuk kan. Kecoanya tuh manuk. mancing mainin alat Mancing. Enggak itu. mainin alat mancing kan ya. Mancing mainin alat mancing. Kok gitu Ya, sih? kenapa harus disingkat aja? Kenapa harus disingkat? Mancing ya udah mancing, enggak usah mainin alat pancing kan. Ya udah gitu. Enggak, enggak, tapi sebenarnya kok kita bisa bilang orang-orang workaholic itu biasanya gini Pak, tuntutan Pak, kebanyakan jarang memang orang yang workaholic. Jadi biasanya gini, Emang jarang. walaupun orang workaholic mereka rata-rata kerja itu sampai hari Jumat atau Sabtu lah, mentok-mentok Sabtu, tapi biasanya dia udah mulai Sabtu siang sampai hari Minggu dia akan spend waktu untuk keluarga. Ya itu. Nah, tapi kalau misalnya kenapa aku bilang ketuntutan, karena memang ada beberapa orang yang butuh uang. Pertama, ada juga yang biasanya yang dimanfaatkan itu anak perantauan. Anak perantauan kan mungkin dia nggak tahu mau kemana. Iya. Mungkin orang-orang karena aku pernah ngalamin Pak dulu di Tangerang Pak. Iya. Orang pada pulang ke keluarganya, saya keluarga kan waktu itu jauh sebenarnya, walaupun dari saudara. Hasil kan ngapain bengang-bongong, jadi akhirnya kalau misalnya ada kerjaan tambahan ya saya ambil. Ya gitu. Gitu. Untuk mengisi waktu. Betul sebenarnya mah. Dan kebanyakan sih yang benar-benar dibilang workaholic kebanyakan generasi sandwich sih. Iya emang. Yang harus menanggung kebutuhan keluarganya. Betul, benar. Saya padahal pengen jadi generasi pizza loh. Apa Flat gitu doang. Anjir. Semua terbagi rata. Oh. Enak sih kalau gitu sih. Iya, Nah, makanya harusnya. makanya untuk orang tua nih yang udah punya anak, Buat kita kayaknya sih bekal. Biar kita nggak gitu kan harusnya. Tolonglah kalau punya hutang beresin gitu, jangan jadi ngebebanin buat si anaknya. Tolonglah gitu. Nah ini nih, motong dulu dari topik ya. Yes. Menurut Adui nih, kalau misalkan nanti punya anak ya, Ya. apakah Adui bakal menganggap anak itu sebuah investasi? Oh iya dong. Investasinya kenapa? Investasi untuk mengisi waktu kita selama hidup di sini. Oke. Kita kan hidup nggak lama ya. Kita kalau punya anak mungkin belum yang punya anak atau gimana. Berarti bukan maksudnya menginvestasi itu kayak kalau misalkan nanti kita punya hutang atau kita punya masalah, semoga saja berharapnya tuh si anak yang ngeberesin. Oh enggak Pak, karena saya diajarin sama orang tua kayak gitu. Orang tua saya dulu, apalagi papa tuh almarhum, pokoknya dulu mereka tuh menuntutnya kalau misalnya waktu pas masih awal-awal kerja tuh bantuin orang tua. Oke lah, gua bantuin. Tapi gue bantunya dalam artian bantuin papa juga biar papa lebih ringan gitu. Biaya hidupnya kan ada di papa ngasih, aku ngasih, otomatis kan ada biaya yang lebih nih, biar bisa ditabungkan buat orang tua. Tapi masalah utang orang tua nggak ngomong. Nah itu. Tapi tiba-tiba emang ada utang. Ini soalnya kan banyak nih di teman-teman aku juga kayak gitu. Pengennya tuh si anak tuh, misalkan mereka punya anak di keluarganya tuh, menjadikan si anak tuh sebagai investasinya tuh kayak kalau misalkan nanti kita udah tua, udah gak bisa kerja, sedangkan kita masih punya hutang banyak, ya pengennya tuh si anak yang jadi itu tuh jadi tanggung jawab si anak. Nah, itu terus salahnya. ada juga yang kalau misalkan kita udah tua, udah sakit-sakitan, pengennya tuh diurus sama anak. Nah, emang bukan nggak salah juga nggak sebenarnya. salah, tapi itu teh buat aku mah pemahaman yang kurang tepat karena notabene-nya kalau kita tahu anak itu adalah rezeki. Makanya ada anak yang ada yang punya, ada yang tidak. Ya. Dah sebenarnya kalau misalkan ini mah aku sok-sokan aja ya. Karena aku juga belum punya keluarga kan, belum punya apalagi punya anak gitu kan. Emang kamu nggak punya bapak ibu? Maksudnya tuh belum punya keluarga, belum punya rumah tangga sendiri. Oh, gitu belum mau punya rumah tangga ya. Oke guys, ini tag IG-nya ya. Aduh, Siapa tahu ada uti-uti yang pengen dia hanya biasa nonton hentai aja, nggak pernah nonton bokep. Aman kok. Enggak sih, gak usah sih. Gak usah dipromosiin. Yang mau udah banyak. Anjir. Bohong eta mah. Oh, yang like selama ini berarti yang Anda kenal semua ya? Ya. Begitulah. Terus nggak ada yang nempel? Ada. Terus? Anjing di luar konteks banget aja. Ada sih. Enak kan nggak ada orang enak ya? Ada sih sebenarnya. Okay. Cuman ya belum serg aja lah. Belum serg aja. Kalau mau cari yang serg mah biasanya yang sempit pak. Yang sempit. Jadi pas dipakai, aduh jangan yang modelan sarung gitu kan. Sarung makan logor. Enggak sih, enggak gitu sih. Analoginya jauh sih.
Gak masuk akal. Lanjut ke berikutnya. Apa itu? Terakhir? Apa? Belum terakhir ya? Udah Oh iya terakhir. terakhir. Dampak negatif dari di pekerjaan di luar job Yang terakhir desk. itu. Risiko terjangkit penyakit. Nah, Kan. pekerjaan yang berlebihan dapat meningkatkan risiko terjangkit penyakit seperti depresi, kurang tidur, dan kecanduan alkohol. Kan. Kalau kecanduan Aku kira- payudara, Aduh, itu mah pekerjaan-pekerjaannya Mbak Mamicet anjir. anjir Mama Jat. Oke. Jadi gimana Tapi tuh? ya ekspektasi aku bukan penyakit-penyakit ini sih sebenarnya. Biasanya apa Kayak sih? ya penyakit-penyakit umum lah kayak pilek, flu, Nggak batuk gitu nggak sih. mungkin Pak. Jarang. Ya karena kelelahan. Nah, biasanya kan kelelahan, tapi lebih biasanya gini Pak, kok kelelahan tuh lemes, Ya sih itu. lemas, lesu, Ya, ngedumel. Hmm. Ngedumel itu salah satu Tapi- bentuk kelelahan. Tapi kalau dibilang penyakitnya kayak depresi, emang penyakit sih, penyakit Betul. juga sih. Depresi, kurang tidur, dan kecanduan alkohol itu kayaknya bukan penyakit kalau kecanduan alkohol tuh. Itu kan maksudnya lebih ke ngilangin depresi, Pak. Banyak orang salah. Pelarian. Ya, banyak orang yang salah tuh kayak gitu. Hmm. Jadi ternyata healing yang salah sama aja kayak kecanduan alkohol. Iya, pelarian itu. Betul. Jadi menganggap jadi masalahnya pelarian hilang itu. padahal enggak, Padahal Pak. enggak. Gitu. Apa ya? Enggak sih kan, enggak jadi. Oke. Berarti kalau misalnya dari yang tadi nih kayaknya kita udah lumayan nih waktunya. Kalau misalnya dari semua tadi kan hal negatif di luar job desk dan side job yang kita tahu. Nah, kalau misalnya nilai positif nih yang bisa kita ambil dari adanya side job dari job desk itu tersendiri. Pekerjaan yang di luar job desk berarti ya. Ya, nilai Positifnya apa? Yes. Positifnya menambah keterampilan, terus mendapatkan kesempatan pengembangan karir, Terus dan yang terakhir menambah pengalaman dan ilmu lebih. Nah. Itu tepat, itu benar-benar tepat. benar. Berarti kita bedah dari menambah keterampilan, benar kan? Benar, menambah keterampilan itu tuh seingat aku tuh aku pernah ngomong itu ya. Di beberapa Yang podcast Bapak sebelumnya. yang Bapak bilang buat nambah di Porto. Ya, yang di Porto itu memang benar. Benar. Makanya kalian harus nonton dari Ah, awal. betul, Karena ada dari benang awal. merahnya ini Ih, tuh. dibilangin gak percaya sih, dibilangin. Tapi itu bukan ide dari aku sih, itu dari Anda sebenarnya Nggak, sih. kapan Makanya anjing? saya shout out. Kok gitu? Saya shout out, respect untuk ide-idenya. Emang gitu, enggak Saya mah bagian eksekusinya aja. Enggak nih ada yang ngerjain juga, tahu nih saya mah tempat dari Tapi ini emang aja. benar sih untuk Ah. menambah keterampilan karena itu bisa masuk ke portofolio Betul, kita. betul. Apa ya? Misalkan nih bukan masuk ke portofolio sih sebenarnya. Misalkan kita tuh udah dapat pekerjaan nih, udah dapat job desk, tapi kita gak terlalu ahli. Yes. Cuman misalkan kita ahli dalam pekerjaan yang kita kerjain itu cuma 50%. Nah, untuk mengakali, untuk meminimalisir kita tuh dianggap tidak berguna di sebuah perusahaan, kita bisalah ngambil side job itu yang di luar job desk kita, ya setidaknya untuk dapat penilaian dari partner-partner kita. Oh ternyata si orang ini tuh ada kerjanya, nah minimal itu. Tapi salah Pak, kok buat saya mah. Kenapa? Harusnya sebelum ngambil side job usahain job desk utama dikuasai. Harusnya. Karena itu teh nilai utamanya kita. Jadi Harusnya. side job itu adalah nilai lebih. Kalau misalnya kita job utama aja nggak bisa, kita ngambil side job itu sama aja kayak orang notabene gini. Nyekcok kerjaan di mana Sebenarnya sih emang harusnya kayak gitu. betul. Cuman kan sedikit pembelaan ya Nah, untuk orang-orang kayak yang cuman bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka kan kerja yang penting di mana aja lah, yang penting dapat kerja nih. yes. Gak mungkin semua orang yang kayak gitu tuh bisa 100% ahli di pekerjaan itu. Iya sih. Berarti kan notabene intinya balik lagi ke komunikasi. Kalau memang dia tidak menguasai hanya 50%, berarti kan harusnya mengajukan ya. Ya, Boleh nggak saya? Cuman kendala di kita tuh mereka gak berani untuk speak up. Itu Pak. Makanya mereka kerjain pekerjaan utama mereka dengan skill yang mungkin dibilangnya tuh rata-rata. Makanya mereka tuh nyari side job untuk dapat nilai lebih untuk menutupi kekurangan mereka di pekerjaan utama mereka. Nah, itu Pak problemnya. Sebenarnya itu salah. Betul. Cuman karena orang-orang kita tuh termasuk aku sendiri tuh gak berani buat speak up ke atasan, jadi ya udahlah jalanin aja sambil nyari side job di tempat kerja itu untuk menutupi kekurangan kita. Nah itu tapi itu teh jadi trigger bahaya juga sih. Sebenarnya Itu gambling benar-benar lumayan. salah, cuman ya udah gimana lagi. Kalau misalnya kameramen waktu itu mah ngasih
stiker apa? Terima kasih sudah berani speak up ya. Anjir. Bener nggak? Stiker terima kasih sudah berani speak up ya. Nah. Oke, yang kedua berarti mendapatkan kesempatan pengembangan karir. Nah ini Pak, ini Pak, Ini sebenarnya setiap orang yang penting banget sih. betul. Termasuk untuk orang-orang yang cuman bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya doang juga, ini sebenarnya cukup penting. Betul. Karena takutnya misalkan ada PHK nih, kena nih. Nah, setidaknya kalau kita punya sebuah skill untuk bisa Atau mengembangkan nilai karir lebih kita, gitu. itu bisa jadi portofolio buat kita. Nah, jadi kayak ini guys. Aduh, sorry. Jadi kalau misalnya kalian inget ya, baru kemarin kejadian yang PT Paragon, inget? Nah, itu salah satu di mana kita dianggap aset. Ketika kalian kerja di suatu tempat dan kalian dianggap aset, kerjalah maksimal di tempat itu. Kalau emang Karena kalian nggak dianggap robot. Kalau kalian dianggap robot berarti kalian dianggap remeh. Beda aset sama robot ya. beda. Gitu. Biasanya kalau dianggap aset tuh ada pengembangan karir, kamu kedepannya seperti apa. Iya. Coba kamu bagian sini kayaknya kamu bisa megang itu. Tapi udah. biasanya kalau yang udah benar dianggap aset itu biasanya atasan tuh gak mau sampai kita keluar gak sih? Betul. Sampai dia tuh rela untuk menaikkan gaji kita. Betul. Dikasih posisi yang cukup penting di perusahaan itu. Betul. Biasanya kalaupun ibaratkan dinaikin gaji terus nggak cocok, biasanya ada agree to disagree di mana Ya. kayaknya kita nggak bisa ngasih segitu, diginiin mau nggak gitu. Nah, itu biasanya orang-orang kayak gitu tuh yang benar-benar anomali sih. Normal gimana? Kayak udah apa ya? Bukan peribahasa, istilah kayak orang dalam atau menjilat tuh buat orang-orang kayak gitu benar-benar nggak berlaku. Asli Pak, asli. Skillnya tuh emang benar-benar kepake banget, udah keliat banget sama bahkan si pemilik perusahaannya. Betul memang. Itu makanya itu harus pengembangan yang tadi nilai positif tuh itu emang lumayan guys. Itu kok bisa sih. Yang penting ini mah job desk kalian yang awal, yang pertama, yang utama itu harus beres juga. Dan yang terakhir berarti menambah pengalaman dan ilmu. Ilmu lebih. Tuh. Itu lebih. Itu lumayan. Cuman ya agak cukup kendalanya tuh menambah pengalaman ya. Apalagi untuk fresh graduate sih sekarang mah agak riskannya tuh. Kebanyakan loker-loker tuh pengen ada standar ganda anjir. Standar gimana? Loker sekarang ngerasa gak kalau loker-loker sekarang tuh dia tuh pengen nyari yang fresh graduate Tapi punya pengalaman. tapi harus punya pengalaman. Oh. Ini agak ribet anjir. Memang. Kecuali kalau lu masukin itu pengalaman kerjanya tuh dari magang, Betul. itu masih oke lah. Tapi ini mah yang benar-benar fresh graduate, gak punya pengalaman apa-apa, tapi diminta untuk harus punya pengalaman kerja. Tapi sebenarnya kalau Ribet sih. itu kalau misalnya kita bisa obrolin, kalau misalnya menurut aku masih kehitungnya abu-abu sih, karena gini. Notabene-nya memang mereka menerapkan standar seperti itu sebenarnya salah. Iya. Tapi mereka juga nggak mau gambling di mana kalau dikasih fresh graduate diajarin gak ngerti-ngerti jadi orang goblok Iya. gitu loh. Itu ya. Emang. Jadi untuk kalian yang bikin akhirnya standar rekrutmen jadi ribet, tolonglah orang-orang Blon ini belajar anjir. Ya, Jangan kan, ganggu orang yang lain. ya sekosong-kosongnya fresh graduate ini gak mungkin cuma jadi beban doang. Makanya. Kalau diajarin Makanya. gak mungkin gitu. Tapi banyak Pak fresh graduate yang kayak gitu udah diajarin batu otaknya anjir. Ada. Ada. Diajarin sampai 5 kali masih nanya ini Nah, gimana, kan lu udah terus bisa ya, kemarin. Aku mungkin cukup membela bisa mewakili Sebagai fresh graduate. Gen Z. Anjir. Sebelnya tuh banyak kayak HRD nih. Sebel. HRD itu sebel sama kelakuan Gen Z atau sampai mereka tuh bikin lowongan pekerjaan yang syaratnya tuh fresh graduate ya. Tapi jangan Gen Z. Tapi jangan Gen Z. Anjing ini kumaha atau sekarang umur fresh graduate tuh ya maksimal di Gen Z gitu. Iya sih emang. Makanya untuk para HR kalau bisa buka lowongan minimal umur 40, Pak. Iya Ya. gitu kan. Jadi saya bisa ngelamar gitu. Dapat kayak dia lagi Bapak. Tahu sendiri kan lah. Bu, tolong. Bukan ini ya. Milenial juga masih banyak yang kompeten kalau pengen. Komentek. Kalau pengen gitu Ya, kan. ya, ya. Sebenarnya kalau pengen punya pekerja yang diistilahkan nurut lah gitu. Milenial juga banyak. Makanya gak usah dimasukin fresh graduate itu buat apa? Iyalah. Fresh graduate.
Nggak fresh itu mah graduate. Kalau kalian punya keluhan, gak mau punya karyawan Gen Z, Ya. ya udah buka aja, gak usah pakai fresh graduate gitu. Iya kan. betul. Kalau nggak fresh from the oven boleh lah. Terus Oke. apaan? Fresh from the oven biasa. Baru matang dari tempatnya. Baru matang. Oke, kita Oven. Ya. Oke, kita udah ngomong panjang lebar nih, jadi dari tadi ngomong panjang lebar masih aja panjang. Pesan-pesan terakhir nih. Pesan-pesan Masalah terakhir. job desk. Masalah job desk. Bekerjalah sesuai job desk kalian aja. Tapi kalau dibayar lebih, gas aja. Tergantung kebutuhan masing-masing sih. Betul. Itu sih. Oke, kalau dari aku mungkin kalau memang kalian utamakan job desk, betul kata Novan, tapi kalau misalnya kalian menambah ilmu ngambil side job. Mungkin akan ada waktu yang dikorbankan, mungkin waktu istirahat kalian atau mungkin waktu pekerjaan kalian, tapi seenggaknya kalau job desk kalian dapat dan kalian bisa job desk kalian yang utama udah beres dan kalian ngerjain side job dan kalian bisa dapat side job itu buat aku lumayan sih. Ya. Soalnya aku udah nyobain dan lumayan memang. Oke, dari kita mungkin hari ini itu aja. Itu aja lah. Episode ini ya. Episode panjang lebar yang gak ada bahasanya isinya. belok aja. Terlalu banyak belok anjir. Ada isinya. Sebenarnya Nah. untuk ngebahas soal job desk ini tuh cukup ringkas sebenarnya. Betul. Terlalu banyak belok Anjing. ke masalah personal. Oke deh, kalau kayak gitu. Sekian dari kami. Saya Maman Totolo. Saya Novan Fevari. Sampai ketemu di podcast. Namanya namanya juga karyawan. di episode selanjutnya. Bye. Bye bye.